Kita di keraton. Sudah termasuk tour guide. Kita beli tiketnya dulu. Kita kalau pakai kamera profesional tuh 50.000 tambahan. Pelajar rombongan 25.000, bule-bule 60.000, kita 35.000. Sudah termasuk tour guide. Jadi kita duduk dulu, nanti dipanggil masuknya guys. Nah itu ada pemandu-pemandunya, mbak-mbaknya di sana, mas-masnya di sana. Kita dipandu, kita berlima. Adik, tar dulu, adik mau ketemu siapa? Terus kita kalau mau ke rumah raja tidak boleh pakai celana pendek guys. Oh gitu ya, nggak boleh pakai celana pendek. Sepatu sendal juga dilepas loh, yang ada selempangnya di belakang. Tidak boleh memakai topi, topinya mau dilepas, kecuali belangkon atau pecis. Tidak boleh berjalan sendiri, harus ngikutin pemandu. Karena di keraton masih dipakai tempat tinggal raja ya Bapak ya. Juga masih dipakai untuk upacara-upacara adat. Dan yang terakhir bagi para tamu di dalam keraton boleh memotret, boleh foto, ya, tapi nggak boleh ngambil gambar. Ini dulu ya. Kita sudah masuk di halaman keraton. Ya. Jadi yang tadi lepas sendal tidak usah resah, karena yang diinjak bukan tanah, pasir yang diambil dari pantai selatan. Ini baik sekali bagi ibu-ibu ya, atau bapak-bapak, mbak-mbak emas ya. Kalau punya rematik bisa sembuh. Ya. Jadi Keraton Surakarta dan Keraton Jogja masih ada hubungan kakak beradik. Mana kakaknya, mana adiknya Pak? Kakaknya kan Keraton Surakarta, kok Jogja kan adik. Jadi Hamengkubuwono pertama itu adik dari Pakubono yang kedua. Jadi Hamengkubuwono pertama paman dari Pakubono ketiga. Jadi Surakarta dan Jogja ini sewu ya, itu putra dari Amangkurat IV Jawa. Ya, jadi Mangkunegaran, Pakubono dan Hamengkubuwono pada abad ke-17. Nah sekarang ini sudah masuk Islam pada abad ke-15 di Kerajaan Demak. 45 Keraton Yogyakarta 1755. Selisih 10 tahun Keraton Surakarta. Yogyakarta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono, Surakarta bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono. Maka Sultan sama Sunan tinggi mana Pak? Ibu Ulfa tahu Sunan sama Sultan tinggi mana? Sunan ya Bu, Sultan di bawah Sunan, Sunan di atasnya wali. Ya, Sri Susuhunan. Nah, juga panggung Sanggabuwana. Sangga itu penyangga, Buwana itu bumi. Dibangun pada masa PB3 tahun 1782. Ketemu Sudah ada yang lahir Bu? Pakubuwono sama Kanjeng Ratu. Belum ya Pak? 1782. Loro Kidul. Nah, itu Pak ya. Tempat bertemunya raja dengan Kanjeng Ratu. Lampu kristal kenapa dibungkus satu debu kedua burung? Ini lampu-lampunya ini asli. Besok dibukanya kalau ada acara. Apa tanggal berapa? 25 Januari dipakai acara ulang tahun Nektarta Pakubono yang ke-13. Beliau Nektarta yang ke-21 untuk raja. Umurnya 76 tahun. Nanti kita masuk museum bersama-sama ya.
Dan di museum nanti mohon maaf tidak boleh megang benda-benda yang ada di dalam museum. Ya, anak kecil-kecil tuh megang gamelan, musik, jangan ya. Mau megang. Dan yang kedua, sendanya boleh dipakai kembali dengan syarat satu orang ngambil satu sepasang. 1 minute later. Kita masuk ke museumnya. Sekarang nih Pak, istri ya. Yang sekarang istrinya 3, anak 7. Ini semua ini putra putri dalam sawanku almarhum Paku Bono yang ke-12. Yang meninggal 10, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meninggal. Tinggal berapa Bu? 25. Nah akhirnya PBSku punya selir Bu. Berapa? 42 selir, anaknya 65 anak. PB10 dari Garo Ampil. Jadi Bu Muryati Yang kedua, Sudibyo itu cucunya PB10. Ibu Rina. Oh, istrinya. Istrinya, itu rumahnya sih. Iya, rumahnya di Lawean. Di Lawean. Punya rumah. Yang ketiga, Poppy Darsono. Wah, Poppy Darsono juga. Yang keempat, Nungki Kusumastuti. Yang kelima, Dr. Raisa Bronto Asmoro. Yang kemarin COVID. Nah, dan yang kelima, Bapak Setiawan Jodi. Oh, Setiawan Jodi. Masih Cucu. ada bukan dari sini, tapi dari Ampel, dari Ampel. Yang ketujuh, Bapak mantan Kapolri Rusdi Harjo, dulu mantan Kasat Angkatan Darat atau mantan Dubes Malaysia. 3. Ibunya namanya Kanjeng Raden Ayu Sumoharyomo, punya anak 2, Raden Ayu Suhartini kakaknya Butin dan Raden Ayu Suhartina ibu Suharti. Oh, Butin tuh masih keturunan. Loh, kalau Pak Harto saya nggak tahu. Kalau Ibu Butin masih darah biru. Ibu Riana dari Mangkunegaran. Kalau bapaknya Pak Zul dari keturunan Muhammad Khoir. Nah itu ada silsilah, saya punya semuanya. Ini fragmen candi bagian sudut. Dan fragmen-fragmen candi juga banyak di sana. India ya? India. Yang ketiga mana Pak? Kudus. Kalau Bapak ke Kudus cari soto sapi nggak ada, soto kerbau. Karena menghormati yang beragama Hindu. Kudus. Ya, Kudus. Nggak ada sate sapi di sana. Andu yang laki naik kuda. Lanangnya asli. Kalau kudanya replika. Yang di bawah bukan trompet tapi tempat minum kuda, namanya canak, terbuat dari perunggu. Masih. Ini kudanya segini Pak. Mari. Dan ada juga naik kuda, ombak-ombak. Terus ini pakai tempat perhiasan masanya itu. Nah, ombak-ombak. Ini kalau nikah. Kalau nikah, hah? Ini anu. Kita tanya pernikahan. Pernikahan kalau Namanya di pengantin basahan. basahan. Basahan pertama yang dulu air segala lahir batinnya kita harus. Ini apa ini dalang loh ini. Jabaran, jalannya siapa Bu? Pak, Ini kalau malam dalang. Jabarannya siapa? Jabaran. Malam hidup. Ini peninggalan masa Paku Bono yang keempat Pak. Dibeberkan nih, gulung itu loh Pak, beber. Tari kuda lumping Pak, dari mana Pak? Udah, mungkin Jawa Timur. Jawa dari mana? Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur daerah mana? Ponorogo. Ada wayang tari topeng, ibu saya tahu topeng dari topeng, tapi alat musik terbuat dari gading. Dan saya tanyakan, alat geseknya dari bulu ekor apa Bu? Lembu. Untal. Domba. Gajah. Bapak Azim naik, maaf ya, sambil bawa itu telinganya ditarik pelan-pelan, tapi jangan keras-keras. Kan orang bikin namanya empu ya. Empu dulu bikin itu bahannya dari apa?
Batu meteor. Sekarang nggak pandai besi pakai perunggu. Ya Pak ya. Di samping kanan kiri Masjid Demak ada makam. Makamnya siapa Pak? Masjid Demak. Makamnya siapa Pak? Buka Google Bapak. Buka Google. Makamnya Raden Patah Pak. Ini kita ke ada air zam-zam tuh guys. Ya Bapak. Pak Adi tahu air jam-jam. Tapi bukan air jam-jam. Air yang didoakan. Nah ini gini Pak. Ini salah satu sumur. Sumur ini dipakai oleh Raja Pakubuwono IX waktu beliau bertapa di atas sumur Pak. Tapi alasnya pakai kayu. Di bawahnya pohon beringin kan baru Pak. Itu nggak ada atap. Dan ke dalamnya sumur ada 7 meter. Cuma satu sumur loh Pak. Nggak 2 loh ya. Nah, kalau ibu mau merasakan airnya, ini di gelas ini gratis, di botol 10.000. Dan khasiatnya apa Pak? Kalau haus minum. Ini khasiatnya luar biasa nih. Ini khasiatnya bisa menghilangkan Kalau dahaga. dahaga Bapak, Asih monggo minum dulu. Itu loh, Adi Bim. minum nggak? Jangan kakak. Ini Dedi mau minum. Ini loh. Gimana ya minumnya airnya? Yuk, ini airnya air Anjanda enak, Pak. air Enak. zam-zam. Iya, coba. Ibu Laila cuci muka glowing. Situ juga bisa buat cuci muka. Cuci muka segar. Meanwhile, Wah, ini kereta kencana nih. Ini loh, kereta kencana. Bapak Adit ya, ini ada salah satu kereta raja. Kereta Kereta yang kencana. paling tua di antara kereta raja. Dan kereta ini maaf ya, bukan pakai kuda. Jelas pakai kos sapi atau lembu. Pak kuda nggak kuat Pak Adit. Dipakai waktu perpindahan dari Keraton Kartosuro pindah desa Solo tahun 1745. Tak tanya ya, mungkin Bapak tahu VOC tahun berapa itu? VOC itu Adit, Bu Ririn, tahun berapa? dari Sebo Moro datang, Sebo duduk. Contohnya Pak Adit sama Ibu Ririn, akhirnya tak lupa ini juga. Dan kertanya pernah dipakai Bapak Gibran waktu acara peti harta karun nih. Jordan namanya. Ini semua peninggalannya PBS 10 Pak, raja paling kaya paling masyarakat kebudayaan. Dan ada di PBS aneh Pak, kayaknya dari jati mentah Pak. Ini. Iya nih. Dan diisi pakai pusaka-pusaka dari. Ini Kayunya ini oh ini tombak ya. buat tombak. Kalau mencuci jangan pakai air bunga, air jeruk. Ya, dia tidak berlumah. Dan ada juga, mohon maaf, kepala dan ini ada menceru, tombak juga ada meriam. Masih ada nih di Ponorogo masih ada turunan dari Keraton Jogja, putra dari Hamengkubuwono III. Makamnya ada di mana? Makamnya di Ponorogo di Makassar, jangan Malang loh Bu. Dibantu oleh Kiai Mojo dan Sentot Alibasa. Juga dibantu oleh Raja Pakubuwono VI. Dayung nih, dayung. Panjang banget dayungnya. Sungai terpanjang di Pulau Jawa. Ini dayung. Tuker nih. Rice cookernya Keraton Pak. Rice cooker dek, rice cookernya orang zaman dulu. Dipakai oleh masa PBS dulu. Rice cookernya segede gini. Dan Berasnya banyak banget ya. Rice cooker. Banyak pelajarannya, sejarah-sejarah ya. Jadi kita tadi udah masuk, guide-nya komunikatif banget, semuanya diceritain sejarah-sejarahnya. Tapi sayangnya nggak ketemu raja ya, Bum. Rajanya lagi istirahat, Lagi makan mie pakai kopi. lagi makan mie. Tapi overall bagus, tempatnya juga bersih, gitu, aturan-aturannya juga oke. Terus habis Terus itu kan kalau misalnya disediain itu ya apa kalau misalnya nggak apa
Oh iya, nggak pakai sepatu, nggak pakai sepatu, nggak harus lepas sendal, harus lepas sendal, terus harus pakai, yang perempuan harus pakai kain, yang celana pendek harus pakai kain, disediain dan free juga, nggak bayar lagi. Jadi hampir nggak ada punglinya. Terus parkirnya juga nggak ada punglinya, parkirnya cuma 5.000, parkir mobil ya, parkir mobil bener-bener di depan nih, di depan keratonnya pas pintu masuk itu harganya 5.000. Jadi approve lah, nggak neko-neko, nggak banyak bayar. Guide-nya juga udah include, sudah dapat guide, jadi kita bayar retribusi itu udah include guide-nya. Tapi kalau mau dikasih uang lebih itu bagus. Tapi satu lagi, tadi sempat kita nanya abdi dalam jumlahnya berapa, 1.500 ya El, 1.500 orang abdi dalamnya. Terus gajinya berapa, ada yang 90.000, ada yang 100.000 ya El, satu bulannya 100.000, kayak gajinya langit sama bintang, satu bulan 100.000 ya kalian ya. Sama abdi dalam, terus tapi anaknya tadi ada yang bisa jadi dosen dan lain-lain lah gitu. Jadi terus tadi banyak juga keturunannya yang Keraton Solo darah biru ternyata. Dokter Nungki. Jadi ada Dokter Nungki, Poppy Darsono. Oh, itulah yang punya Mustika Ratu. Cucunya ya? Suryati Sudibyo. Terus Suryati atau Muryati? Muryati Sudibyo. Terus habis itu Ibu Tin. Gitu ya guys, approve. Main ke Keraton Solo bagus, Hanya keren. butuh dana 35.000. 35.000. Parkir plus tiket untuk satu orang. Satu orang. Dan parkirnya hanya untuk satu mobil 5.000. 5.000. Satu orang 35.000, anak-anak 25.000. Bye.